Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi kelas 2023G di sini akan mereview terkait artikel dengan judul Paradigma Penelitian Akuntansi dan Keuangan. Jadi di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya yaitu Ira Swasludiva dengan NIM 156 dan rekan saya Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM 172 dan rekan saya Muhammad Firzi Mujadi dengan NIM 186. Baik, di sini saya akan membahas terkait urgensi dari penelitian di dalam artikel ini atau latar belakang dari artikel ini. Jadi penelitian ini dilakukan karena adanya dominasi penelitian akuntansi dan keuangan dengan paradigma positivisme atau kuantitatif. Sehingga beberapa peneliti menetapkan bahwa penelitian di bidang akuntansi dan keuangan lebih baik menggunakan metode kuantitatif karena memberikan hasil yang akurat. Tapi dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menghilangkan prasangka dan etnosentrisme yang merupakan suatu sikap atau pandangan pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain, yang di dalam dunia penelitian dianggap sebagai suatu hal yang tidak adil. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa peneliti dengan metode kualitatif tidak dapat dipungkiri merupakan metode penelitian yang juga dapat diterapkan pada bidang keuangan dan akuntansi. Penelitian dengan metode kualitatif memberikan hasil dari penelitian yang lebih mendalam dengan mengetahui beberapa hal yang mendasari suatu hasil penelitian. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengedepankan hipotesis dan menghasilkan output menolak atau menerima hipotesis tersebut tanpa mengetahui dasar dari hasil penelitian yang dilakukan. Melalui penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan bersifat lebih komprehensif dan general karena suatu hasil dapat melalui uji yang memiliki tanpa mengetahui dasar dari hasil penelitian yang dilakukan. Melalui penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan bersifat lebih komprehensif dan general karena suatu hasil didapatkan melalui uji yang tidak memiliki batas antara peneliti dan objek penelitian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari penelitian ini, di mana tujuannya itu untuk membantu kita memahami bahwa dalam penelitian akuntansi dan keuangan itu tidak hanya berfokus pada satu paradigma saja, yaitu yang biasanya menggunakan paradigma positivisme yang datanya itu berupa angka dan juga hasilnya itu dapat digeneralisasikan. Nah, namun dalam penelitian ini itu mengajak kita untuk lebih terbuka terhadap berbagai paradigma penelitian seperti positivisme dan juga post-positivisme, di mana paradigma tersebut itu lebih fleksibel dan mendalam, terutama dalam memahami aspek-aspek sosial dan kompleksitas konteks. Nah, jadi intinya itu penelitian ini penting supaya kita itu dapat memilih metode yang paling pas dan terbuka terhadap berbagai cara pandang dalam memahami fenomena di dunia akuntansi dan juga keuangan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini itu bertujuan untuk memahami fenomena atau kondisi sosial secara mendalam dan juga dari berbagai paradigma atau sudut pandang orang-orang yang mengalaminya atau biasa dikenal sebagai informan. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu fokusnya pada proses dan juga maknanya dibandingkan dengan data angka maupun statistik. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif atau post-positivisme karena fokusnya itu untuk mengkritisi dan merefleksikan berbagai paradigma dalam penelitian akuntansi dan juga keuangan. Maka penelitian ini itu membahas cara mendalam kelebihan dan kekurangan dari berbagai metode, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dalam artikel ini tuh juga tidak melakukan penelitian lapangan atau eksperimen, melainkan menawarkan analisis dan pandangan untuk mengajak pembaca berpikir lebih terbuka dan juga kritis terhadap metode penelitian yang biasa digunakan. Selanjutnya, cara peneliti melakukan penelitian yaitu dengan menyajikan tinjauan teoritis terhadap paradigma positivisme, post-positivisme, dan juga pandangan kritis dari literatur sebelumnya. Jadi,
peneliti itu mengumpulkan kemudian menganalisis pandangan dari literatur atau teori-teori sebelumnya untuk memberikan suatu gambaran kepada pembaca tentang kapan dan kenapa suatu metode itu lebih sesuai dibandingkan dengan metode yang lainnya, seperti itu. Nah, tujuannya itu biar kita lebih paham bahwa masalah yang berbeda itu bisa membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Ini itu tergantung pada situasi dan juga tujuan dari penelitian tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari artikel paradigma penelitian akuntansi dan keuangan. Paradigma kualitatif dinamakan juga dengan pendekatan konstruktivis, naturalistik, atau interpretatif atau perspektif postmodern. Salah satu bidang penelitian yang mempengaruhi perkembangan paradigma kualitatif ialah etnografi. Etnografi ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan, terutama untuk memahami cara hidup kelompok manusia ditinjau dari segi pandangan anggota-anggotanya. Etnografi ini mencoba memahami makna perbuatan dan kejadian-kejadian bagi orang yang bersangkutan menurut kebudayaan atau pandangan mereka. Kebudayaan diperoleh melalui interaksi simbolis. Manusia bereaksi terhadap benda-benda, perbuatan, dan kegiatan menurut makna yang terkandung suatu peristiwa bagi mereka. Benda, perbuatan, peristiwa, semuanya merupakan simbol atau lambang. Penelitian kualitatif itu juga disebut sebagai penelitian naturalistik. Karena situasi lapangan, penelitian bersifat natural atau wajar, tanpa dimanipulasi. Paradigma ini berasumsi bahwa tidak ada suatu kebenaran yang mutlak. Penelitian tidak mungkin sepenuhnya objektif, netral, dan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, historis, serta nilai-nilai. Namun, penelitian kualitatif juga tidak subjektif karena selalu mengusahakan agar secara empirik dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai teknik. Beberapa ciri-ciri penelitian naturalistik yaitu penelitian dilakukan natural setting, menggunakan data first hand, mencari makna, memantikan proses maupun hasil, menonjolkan konteks, melakukan triangulasi, melakukan partisipasi tanpa mengganggu, desain yang emergent, dan mengadakan analisis sejak awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan paradigma antara positivisme atau kuantitatif dan post-positivisme atau kualitatif. Dari segi paradigma sifat realitas, positivisme bersifat tunggal, konkret, dan teramati, sedangkan post-positivisme bersifat ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Dari paradigma hubungan peneliti dengan yang diteliti, positivisme bersifat independen, sedangkan post-positivisme bersifat interaktif, tidak dapat dipisahkan. Dari paradigma hubungan variabel, positivisme bersifat sebab akibat atau kausal, sedangkan post-positivisme bersifat timbal balik atau interaktif. Dari paradigma kemungkinan generalisasi, positivisme bersifat cenderung membuat generalisasi, sedangkan post-positivisme bersifat transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Dari segi paradigma peranan nilai, positivisme bersifat cenderung bebas nilai, sedangkan post-positivisme bersifat terikat nilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik dari positivisme atau kuantitatif dan post-positivisme atau kualitatif. Dari segi desainnya, positivisme itu desainnya spesifik, jelas, dan juga rinci, ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan untuk post-positivisme itu desainnya umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Yang kedua, dari segi tujuan. Untuk positivisme, itu tujuannya untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan untuk post-positivisme, itu tujuannya untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan juga menemukan teori. Yang ketiga, dari teknik penelitian. Untuk positivisme, itu teknik penelitiannya terdiri dari eksperimen, survei, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk post-positivisme, itu teknik penelitiannya terdiri dari participan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan juga triangulasi. Jadi, yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah perbedaan paradigma dalam penelitian itu tidak perlu dipertentangkan. Yang perlu diperhatikan dalam penelitian itu adalah bahwa ada masalah yang lebih sesuai diteliti dengan paradigma kuantitatif untuk mencapai tujuan tertentu.
Untuk metode penelitian kuantitatif itu lebih cocok digunakan untuk permasalahan yang sudah jelas datanya dan juga bisa diukur untuk diamati. Nah, dalam metode ini peneliti bermaksud menguji hipotesis dan juga membuat generalisasi. Sedangkan untuk metode kualitatif itu lebih cocok digunakan untuk meneliti bila permasalahan dalam situasi sosial yang masih remang-remang, kompleks, dan juga dinamis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu bermaksud memahami situasi sosial secara lebih mendalam, serta menemukan hipotesis atau teori yang baru. Baik, di akhir saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari penelitian dalam artikel ini. Penelitian ini membahas dan mengupas sangat dalam awal, sejarah, dan dasar dari setiap kemunculan paradigma, pandangan, teori-teori tentang kedua metode penelitian, positivisme ataupun post-positivisme. Dari penelitian ini, pembaca dapat mengetahui dasar-dasar dan asumsi metode penelitian yang ditemukan dan mulai digunakan sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga menguraikan kekurangan dari penelitian kuantitatif dengan dasar yang jelas, berdasarkan teori dan asumsi dari para ilmuwan terdahulu. Di akhir penelitiannya, peneliti juga menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan memiliki kecocokan masing-masing terhadap judul atau sesuai sesuatu yang diteliti. Hal ini menjadikan pembaca tidak mendapatkan paham yang menyudutkan bahwa suatu metodologi penelitian tidak relevan apabila digunakan. Baik, untuk kekurangan dari artikel ini adalah dalam penelitian ini, peneliti terlalu banyak membahas terkait teori, asumsi, dan paham-paham yang dianut oleh beberapa ilmuwan yang menyangkut dengan pembahasan penelitian ini. Seharusnya peneliti dapat memberikan contoh konkret dari hasil penelitian dengan metode kuantitatif yang juga dapat dilakukan dengan metode kualitatif, atau perbandingan hasil antara penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dengan ini, pembaca lebih dapat memahami perbedaan dan kecocokan antara penggunaan metode penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan. Penggunaan beberapa kata ilmiah yang tidak dibarengi dengan arti juga dapat menimbulkan kesalahpahaman pembaca atau kurangnya insight yang didapatkan oleh pembaca. Sekian pemaparan review artikel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.